Hari ini, mari kibas. Mari kita bahas. Saya akan ngebahas tentang seputar transportasi yang berada di Arab Saudi. Karena kemarin ada pertanyaan, ya. Nah, pertanyaannya seperti ini, guys. Ya, Kang, kenapa di Arab Saudi tidak melihat satupun bis yang merek Volvo kayak merek-merek lainnya, ya? Nah, itu di Arab Saudi kebanyakan merek Cina. Apa sih, Kang, alasannya? Nah, saya bahas nih, guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi tentunya bersama saya, Kang Husna. Sahabat dimanapun Anda berada, buat follower saya dan subscriber saya, saudara saya, baik Salembur maupun satu Cianjur maupun satu Gubernur, ya, semoga kita kompak menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah Rabbul Ghafur. Insya Allah semuanya akan makmur. Sahabat, saya hari ini ada di Arafah, ya. Sebelumnya vlog saya puja dengan puji kita limpahkan kehadirat ilahi Robi, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke baginda alam sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun Anda berada, jangan lupa ketika lewat vlog saya di beranda Anda, jangan lupa like and share dan subscribe. Bagikan ke seluruh dunia, share ke seluruh dunia. Biar tahu di sini ada Kang Husna yang selalu memberikan kabar, situasi dan informasi keterkaitan dengan membawa jemaah umroh dan haji, ya. Hari ini, mari kibas. Mari kita bahas. Saya akan ngebahas tentang seputar transportasi yang berada di Arab Saudi. Karena kemarin ada pertanyaan, ya. Nah, pertanyaannya seperti ini, guys. Ya, Kang, kenapa di Arab Saudi tidak melihat satupun bis yang merek Volvo kayak merek-merek lainnya, ya? Nah, itu di Arab Saudi kebanyakan merek Cina. Apa sih, Kang, alasannya? Nah, saya bahas nih, guys, ya. Kenapa mesti merek Cina yang paling, ya maksudnya yang agak ringan lah harganya, guys, ya? Karena kalau ngambil Volvo satu unit itu bisa menghabiskan 600.000 real, ya. Kalau misalkan ini Asia Star atau Jontong, Yutong, Kinglong, Dragon, terus ada satu lagi itu apa merek bis tuh yang di sini tuh. Jadi itu 1/5, guys, ya. Nah, itu alasannya. Nah, nanti untuk ngebahasnya kita taruh dulu, nanti di belakang kita bahas lagi dan saya akan memperlihatkan dulu yang dibawa oleh saya. Nah, ini, guys. Yang dibawa oleh saya itu adalah mereknya Asia Star. Nah, ini Asia Star-nya, guys, ya. Nah, ini Asia Star ini nomor 2 kalau menurut analisa para driver. Bagus, ya. Kalau ini yang satu deck atau satu tingkat driver sama jemaahnya, ya. Nah, kalau ini Kinglong. Nah, ini nomor 1 katanya, guys. Kinglong ini termasuk bagus, Kinglong ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang sana Asia Star, yang ini Kinglong, yang sana masih Asia Star, guys. Kalau ini yang double deck punya teman saya. Double deck itu drivernya yang di bawah, jamaahnya di atas, ya. Nah, kalau ini perusahaannya masih sama dengan saya, Asia Star, tapi beda perusahaan, guys, ya. Kita ke sana yuk. Ini khusus eksklusif di Arafah. Saya tidak nge-vlog dengan jamaah umroh, menjawab pertanyaan subscriber saya. Kenapa di Arab Saudi yang membawa jemaah umroh dan haji itu mereknya Cina semua, katanya gitu, guys, ya. Nanti saya jawab. Saya perlihatkan dulu bisnya. Nah, guys, kalau ini yang warna coklat masih sama, itu Asia Star, ya. Asia Star punya Dalil Al Mu'alim. Kalau yang warna biru itu Kinglong, masih Kinglong. Itu Kinglong itu termasuk bagus, ya. Terus ada juga Yutong. Nah, kalau Yutong mereknya bodinya kayak gini nih. Kita dekatin, ya, biar gak jauh jalan kaki saya ke sana. Nah, ini Yutong.
Yang ini yang warna agak kecoklat-coklatan guys. Nah ini namanya mesinnya Yutong ya. Yang biru ini, yang hijau namanya Kinglong. Kalau yang ini nih, ini Asia Star ya, Asia Star. Dan ini yang warna kuning ini masih sama Asia Star. Guys, saya perlihatkan buat semuanya ya. Jadi yang membawa jamaah umroh dan yang membawa jamaah haji itu kebanyakan di sini memang dari Cina karena harganya agak ringan, nggak terlalu mahal, ya. Jadi mesinnya itu ada Kinglong, ada Yutong, ya, ada Asia Star, terus apalagi ya? Bentar. Guys, ini saya tanya dulu sama kawan biar akurat informasinya. Setahu saya Asia Star, Kinglong, Yutong, Jontong, apalagi ada merek Dragon itu. Nah, kita tanya nih sama kawan saya biar akurat guys. Ya. Halo, assalamualaikum, Rafiq. Kef halik. Alhamdulillah tamam. Males ana ibu kalam suaya. Lala halas mawjud say. Lah Rafiq. Ada subscriber anak. Wa kalam les hada Arab Saudi kullu bas hada label kullu Cini. Asan hada fulus rakhis, sah? Anak abgo maklum Wahid Asia Star, sah? Jontong Yutong, istani Kinglong, Heger, ayu Heger, istani Blackyon, Blackyon, Yane Dragon, oh Sim Dragon, sah? Nah jadi ada 6 merek yang berada di Arab Saudi guys, ya. Saya tanya langsung nih sama Kang Muhammad Rafiq. Jadi kulo mawjud sita syarikah sah Cini. Ayo jadi jadi lawasil bas ada uktub Volvo mungkin Wahid basah ada sil Hamsa bas mungkin talata di Almani nizam 4 سنة في شغل ألماني. أيوة mungkin Wahid banding talata sah. أيوة 3 سنة شغل من ألمان. بعدين في بيان. أيوة. Wahid sahabatku sih jadi benar. Ayo. Oke. Thank you guys. Nah, informasinya akurat guys. Jadi keputusannya di Arab Saudi itu ada 4 perusahaan. Ini nih bisnya nih. Amira Mekah toh? Bukan? Oh. Jadi guys ada 6 perusahaan. Yang pertama Kinglong, Jontong, Yutong, Asia Star, Heger, istani, Wahidani, Blackyon. Nah, Blackyon guys. Jadi ada 6 syarikah yang khusus ngangkut jamaah umroh di Arab Saudi. Tadi udah saya perlihatkan ya. Thank you. Jazakallah khair. Ana mungkin punya jalas wala lisa. Ada sama-sama inta, iten bas. Sama-sama. Ayo. Oke. Ayo, sim. Nah, jadi sahabat ini menjawab khusus eksklusif buat subscriber saya, buat follower saya memperlihatkan. Ini yang lewat nih masih mobil Jontong nih guys. Nah ini, oh Yutong, bukan Jontong, Yutong. Kalau Jontong tuh dulu saya pernah tinggal di salah satu perusahaan yang membawa Jontong guys. Ini posisi masih di Eropa saya guys ya, masih di Eropa. Banyak perbedaannya guys, banyak perbedaannya. Kalau Jontong itu bagasinya kecil. Tapi kalau Asia Star yang dibawa oleh saya kayak gini nih, ini bagasinya sangat gede banget guys.
Ya, ini bagasinya sangat gede banget. Ini muatannya 50 orang, kopernya 22, ini bisa masuk semua. Terus kalau misalkan Yutong kayak gini nih spionnya nih. Nih, spionnya kayak gini kan kalau Yutong. Tapi kalau Asia Star kayak gini nih. Nah, Asia Star. Sama Kinglong udah beda lagi. Tuh, udah beda lagi. Kalau itu spionnya Kinglong, kalau ini Asia Star. Jadi menurut saya kalau misalkan untuk body, untuk tampilan kayaknya bagusan Asia Star deh. Antara Asia Star dan Kinglong lah. Pokoknya kalau untuk kantungan dan body dan tampilan ya. Jadi makanya majikan saya itu ngambil Asia Star. Rencana sih ada juga majikan katanya ada juga berminat mau ngambil Kinglong, tapi itu harus melalui keputusan yang sangat benar-benar diuji, karena majikan saya itu pengennya bisnya tidak berwarna-warni, pengennya satu warna aja. Kayak ini, warnanya warna coklat kan, nggak ganti-ganti. Majikan saya itu warnanya warna coklat, jadi nggak mau dia ganti-ganti. Bu, Amira Mekah bukan? Ya ini. Ya, 055, silakan Bu Haji. Amira Mekah. Siap Bu Haji, silahkan. Jadi saya sambil nunggu jamaah umroh datang lagi ke bis saya guys ya. Sengaja eksklusif ini ngevlog untuk transportasi ya. Transportasi bis khusus menjawab pertanyaan. Oke guys, kembali lagi. Ini permasalahan tadi untuk menjawab pertanyaan karena bisnya udah di-vlog sama saya. Kenapa mesti merek Cina? Karena merek Cina itu di sini agak ringan gitu harganya. Itu menurut Kang Ropik 3:1 ya. 3:1 itu mungkin kalau ini dapat 3 bis ya, 3 unit. Tapi kalau misalkan Volvo atau MAN itu mungkin dapat satu unit ya. Nah, satu itu, dan kedua ini untuk kenapa alasan mengambil merek Cina, dan untuk kedua memang di sini itu pelaturannya gini sahabat, per 5 tahun itu harus sudah ada peremajaan. Jadi per 5 tahun sekali itu bis tuh yang sudah nggak kepake harus direnovasi lagi, harus diganti lagi. Dan per tahunnya itu harus ngambil bis baru. Contoh majikan saya ya, tiap tahunnya itu harus ngambil mobil minimal 50, maksimal 50, minimal 20 gitu kan. Kalau perusahaan kecil kayak seperti saya baru 33 unit ya, untuk satu tahunnya itu ngambilnya 20 unit atau 50 unit. Kalau nggak ngambil unit dalam satu tahun itu, nah tahun keduanya itu, kalau tahun pertama nggak ngambil bis nih, tahun itu nggak apa-apa. Tapi tahun yang akan datang kalau nggak ngambil bis 2 tahun berturut-turut, nah itu visanya di backlist guys, tidak dikasih visa itu guys ya, setahu saya. Jadi sirkulasi untuk membawa jemaah umroh ini memang benar-benar. Jadi contohnya saya membawa mobil Asia Star ini guys ya. Jadi ketika habis jadwal datang ke syarikah, datang ke perusahaan saya, itu dicek ya. Dicek untuk bannya, dicek untuk olinya, semuanya. Jadi benar-benar karena membawa orang bukan membawa barang ya. Jadi benar-benar untuk perawatannya itu, dan memang kalau misalkan pakai mobil yang jelek, para jamaah umroh juga nggak mau, harus baru terus. Makanya pelaturannya dari pihak Kementerian Arab Saudi untuk yang membawa jamaah umroh
itu harus ada penambahan bis baru setiap tahunnya. Dan per 5 tahun sekali bis itu udah harus dibuang, diganti lagi yang baru. Gitu guys, setahu saya ya. Yang udah 5 tahun walaupun nggak dibuang harus direvisi, suratnya diperbaharui, tentang keadaannya fisiknya juga harus diperbaharui benar-benar guys. Kalau nggak diperbaharui, kena muasalat, ditilangnya itu bisa nyampe 2.000 real, bisa nyampe 4.000 real, nggak main-main ya. Nah, ini salah satu jawaban saya buat follower saya, buat subscriber saya kemarin, kenapa alasan di Arab Saudi harus pakai merek Cina. Alasannya karena merek Cina itu selain harganya agak ringan, dan kedua perbedaannya kalau Volvo dapat 1 unit, kalau ini dapat 3 unit sampai 4 unit. Dan memang pelaturannya satu tahun harus ada penambahan bis, dan 5 tahun sekali itu harus ada peremajaan lagi gitu guys ya. Dan sirkulasinya memang benar-benar. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun nggak ngambil mobil itu nggak apa-apa, tahun berikutnya harus ngambil guys ya. Jadi benar-benar di Arab Saudi ini untuk bis ini harus ada penambahan baru lagi. Dan kalau misalkan ngambil Volvo itu untuk sirkulasinya tidak menutup guys. Input outnya itu nggak nuntut. Contoh kami misalkan dalam perusahaan ngambil Volvo itu bisnya 10 unit misalkan ya. Tapi kalau misalkan ngambil Asia Star itu bisa 40 unit. Ya kan? Coba bayangkan penghasilan 10 unit dengan yang 40 unit kan itu sangat jauh berbeda. Jadi sistemnya sini kerja 5 tahun, bis itu kalau 5 tahun udah nggak kepake, buang, ganti. Kerja 5 tahun udah nggak kepake, buang, ganti. Kecuali ada yang perbaharuan tadi, diperbaharui surat-suratnya, diperbaharui lagi untuk interiornya dan segala macamnya ya. Setahu saya begitu guys. Jadi itu tadi jawabannya, karena di sini tuh harus sirkulasinya cepat, jadi bisnya juga harus ketika beli itu harus kodian, jangan beli 1, 2, 3. Sekali beli paling sedikit 50 unit guys ya. Maka tak terlebih dari itu, kalau kemahalan ngambil Volvo itu untuk sirkulasinya input outnya ya nggak ketutup. Apalagi sekarang di Arab Saudi perusahaan semakin banyak, semakin ada lagi penambahan untuk perusahaan-perusahaan. Analisis saya di sini udah 12 tahun guys ya. Dulu saya masuk ke salah satu perusahaan dan 2 tahun kerja di situ, pindah ke Dalil Al Mualim. Sekarang selama saya di Dalil Al Mualim dengan di perusahaan yang tadi itu udah bermunculan bisa 10 perusahaan itu yang saya tahu ya. Kalau dibahas satu persatu, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu selama saya ada di Arab Saudi guys ya. Itu syarikah atau perusahaan. Kalau bahasa Arab Saudi itu syarikah, kalau bahasa Indonesianya perusahaan. Jadi sudah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang baru di Arab Saudi. Maka tak terlebih dari itu untuk bisnya ya semakin ketat lagi untuk diperbaharui atau untuk mengambil yang baru gitu guys ya. Karena semakin banyak perusahaan semakin ketat, persaingan semakin ketat. Jadi kalau misalkan wah masuk nih ke perusahaan ini, mobilnya jelek nih, besok udah pindah lagi guys tuh. Makanya pesan singkat buat para perusahaan dan buat para syarikah, harus semakin bagus lagi pelayanannya dan bisnya biar jamaah umroh betah guys ya. Setuju nggak guys? Setuju ya. Ini saya masih nunggu Sen, Pak, jemaah belum datang semua ya? Udah Kang. Oke guys, saya sudah di tempat yang berbeda ya, udah di Masjid Jeronah. Dan di sini ada mobil jontong guys. Nah, kalau jontong tuh kayak gini, dan ada juga bunlok guys. Ya. Nah, kalau bunlok kayak gini guys. Nah, ini yang warna hitam, bisnya ini bunlok ya. Jadi di Arab Saudi ini sementara yang saya analisa itu ada 7 merek bis guys ya. Saya masih nunggu jemaah umroh guys. Nanti kita tanya-tanya ketika jemaah umroh sudah masuk ke bis saya lagi guys ya. Sahabat, saya sudah di transportasi dan ini jemaah sudah beres ya.
Dan sebentar lagi kami akan bergerak dari tempat mikot menuju ke hotel lagi. Luar biasa tadi saya waktu ngambil jemaah ini, macetnya. Assalamualaikum semuanya. Dari mana kalau boleh tahu Pak Haji? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kalimantan kalau nanyain kabar apa? Kalau Bugis apa Karibata? Kalau Kalimantan sama? Kabar aja. Apa kabar ya? Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini saya bersama jamaah dari Kalimantan. Masya Allah luar biasa. Selamat bergabung, ahlan wa sahlan di transportasi saya Dalil Al-Malim. Saya sebagai drivernya yang membawa ibunda dan ananda semoga sehat, Amin. panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, diakhiri mendapatkan umroh yang makbul. Ya, dan insya Allah di waktu yang akan datang bisa kembali lagi ke sini, tentunya bersama sanak, saudara, keluarga, ya. Karena kalau udah umrohan itu akan tahu situasi dan kondisi di Mekah Al-Mukarramah. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Yang penting umrohan dulu. Nunggu haji itu lama. Ya. Mending kita nunggu haji kalau misalkan umur ada. Kalau umur nggak ada, ya kan? Umur nggak ada yang tahu, ya kan? Haji juga. Haji juga enggak kan kalau misalkan Maka ini juga kan. iya. Tuh. Itulah insya Allah saya doakan yang dibawa jemaah oleh saya dari Kalimantan. Saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, tidak mengurangi rasa hormat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilapan. Semoga berkah di setiap langkah. Amin. Kami juga mohon maaf juga. Siap. Terima kasih atas pelayanannya. Siap, Pak Haji, siap. Tiada gading yang tak retak. Iya. Tiada gading yang tak retak. Iya. Tiada manusia yang tidak bisa dihisap. Betul. Masya Allah. Siap, Pak Haji, siap. Oke, sebentar lagi kita akan bergerak ya. Oke, semuanya. Ini jemaah dari Kalimantan luar biasa. Kalimantan itu kalau pulang itu kopernya beranak bercucu. Wah, karena punya tradisi yang kuat, yang khas. Kalau pulang ke Indonesia itu harus ada ya barang yang dibawa buat oleh-oleh buat keluarga. Betul nggak, setuju nggak Bu? Kalau ngasih duit 50.000 sama saudara itu rasanya kurang ngeh gitu kan, kurang pas. Tapi kalau dikasihnya minyak zaitun, dikasihnya kurma muda, dikasihnya sorban. Makanya saya udah agak aneh kalau membawa kepulangan dari Kalimantan itu, aduh, bawaannya memang harus dibawa. Tapi bayarnya juga kena sampai 1 juta. Pasti kalau kelebihan. Berapa kilo sekarang? Sekarang 20 kilo. 20 kilo. Kalau dari ini kan 30, tapi dari Jakarta ke Banjarmasin 20 kilo. Jadi biar bagasi sudah. Siap. Wih, Masya Allah pokoknya buat jemaah dari Kalimantan. Kamu tanya belum kesini ya? Dasarnya tadi balik. Bu, dengan ibu siapa? Siapa? Hajah Siti Rusna. Iya, dari Kalimantan juga ya. Pokoknya buat jemaah dari Kalimantan, saya doakan semoga umrohnya makbul ya. Diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, diluaskan lapangan usahanya. Asal tina kuah, semoga menjadi berkah buat modal ke Mekah. Insya Allah semuanya berkah di setiap langkah. Biar kesini lagi. Iya dong. Dek, kamu kemana aja sih Dek? Dek, kenalan dulu dong. Nih, kenalin dulu. Nih Kang Husna, ini namanya siapa Dek? Muhammad Rizky Putra. Muhammad Rizky Putra, umrohan bersama saya, luar biasa. Silakan, Sen. Five go English Sen. Silakan Pak Haji, silakan. Wah, Masya Allah. Jenenge sopo? Siapa namanya? Muhammad, nah, guys. Aduh. Ini Kang Ustadznya yang belum masuk ini. Oke, durasi terlalu panjang, guys. Cukup sampai di sini dulu. Saya akan bergerak dari Jarona menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Ini alhamdulillah jemaah yang dibawa oleh saya sudah beres, tinggal nunggu Kang Ustadznya ya. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk saat ini. Saya review transportasi yang membawa jemaah umroh di Arab Saudi. Yang membawa jemaah umroh dan membawa jemaah haji. Aduh.
Oke, cukup sampai di sini dulu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ketika lewat vlog saya di beranda Anda. Jangan lupa like and share dan subscribe karena biar semangat saya di sini, sahabat ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.